Testing, dicoba 1 2 3 tes 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di surat Nur An-Nur surat 24. Kemarin masih kita membahas tentang bagaimana tata cara masuk rumah orang lain. Di ayat 27 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Sampai kapan? Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha.
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, la'allakum tadakkarun, agar supaya kamu selalu ingat atau selalu zikir. Di ayat 28 Allah menyatakan fa illam tajidu fiha ahada, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk, hatta yu'dzana lakum, sebelum kamu mendapat izin. Wa in qila lakum murji'u, dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, farji'u, maka hendaklah kamu kembali. Wa askalakum, itu lebih baik, lebih bersih bagi kamu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tatanan hidup bermasyarakat yang telah diberi pelajaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini dan penjelasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para bapak dan ibu saudara sekalian, di ayat 27 ini etika bertamu yang diajarkan Allah kepada hambanya, itu pun yang dipilih, diberi pelajaran orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak bisa melakukan. Etika dalam meminta izin masuk rumah, artinya masuk rumah, rumahnya orang lain, bukan rumah kita, bukan rumah orang itu. Tujuannya untuk keperluan. Allah menandaskan bahwa mereka tidak boleh masuki rumah orang lain sebelum minta izin kepada para penghuninya dan memberi ucapan salam kepada mereka. Lalu seseorang yang hendak masuki rumah orang lain itu dianjurkan minta izin sebanyak 3 kali. Minta izin yang punya rumah itu 3 kali. Bila diizinkan maka ia boleh masuk. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak diizinkan, ya tidak boleh masuk. Harusnya pergi. Nah, coba ini kita lihat dulu seperti apa panduan bertamu menurut Islam itu. Ini contoh, Pak. Muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi SAW menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi kemana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah.
Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Jadi kalau notok pintu orang lain seperti ini Bang, tok-tok terus tidak melihat, tidak ngintip, tidak inguk-inguk, gak ndelok apa pinginane sing di omah duwe mentok, duwe pitik, gak oleh dideloki. Seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Haji pandangan, menjaga pandangan ini. Syariatnya itu menjaga pandangan. Jadi bertamu itu dikongkon itu menjaga pandangan. Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil awafir. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, siapa di luar? Jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata saya. Jabir menceritakan, saya pernah mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, siapa itu? Saya jawab, aku. Beliau lantas mengatakan, aku, seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, Low battery, please charge. Atadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah Low battery, please charge. maka pulanglah, karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepada Low battery, please charge. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Nah, itu secuplik pelajaran untuk kita. Low battery, please Di charge. sini dianjurkan minta izin itu sebanyak 3 kali. Lalu
Di hadis yang lain, nah ini ada beberapa pernyataan. Di sini larangan berdiri di depan pintu kecuali menyamping seperti tadi. Kemudian ada lagi, kalau mengintip, Rasulullah menyatakan sesungguhnya disyariatkan minta izin itu memasuki rumah hanyalah untuk menghindari penglihatan. Kemudian ada asar Bapak Ibu sekalian, nih. Dilarang juga menyembunyikan identitas. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyapa, kemudian Nabi bertanya, siapa ini? Aku menjawab, aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu keluar seraya berucap, aku, seperti tadi. Oke. Jadi identitasnya harus ditunjukkan apabila itu kita bertamu, kalau ditanya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada lagi pelajaran bertamu di sini. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salam itu sebelum bicara. Ketika kita mengetuk pintu. Kemudian, nah ini ada satu kasus, Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa ada manusia mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah ialah orang yang paling besar rumahnya. Lalu mengatakan bahwa etika seluruhnya tidak disukai oleh manusia. Lalu Atok bertanya, ada salah seorang dari sahabat Ibnu Abbas namanya Atok, apakah saya meminta izin masuk pula kepada saudara-saudara perempuanku? Mereka adalah anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaanku. Jadi Atok itu mempunyai anak-anak yatim di rumah. Rumahnya besar. Tapi karena etikanya tidak ada, maka rumah itu tidak disukai oleh manusia. Karena etikanya tidak ada. Lalu Atok bertanya gini, mereka adalah anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaanku, hidup juga bersamaku dalam satu rumah. Lalu Ibnu Abbas menjawab, ya, maka aku mengulangi lagi pertanyaanku dengan maksud agar diberi dispensasi buatku dalam masalah ini. Tetapi Ibnu Abbas tetap menolak dan balik bertanya, apakah kamu ingin melihatnya dalam keadaan telanjang? Aku menjawab, Atok menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, kalau demikian minta izinlah sebelum kamu masuk menemuinya. Jadi ku rumah yatim Pak istilahnya. Jadi saya ini punya rumah, di dalamnya ada anak yatim yang saya rawat. Kalau saya masuk rumah yang saya tempati dengan anak yatim, itu harusnya minta izin juga. Minta izin kepada yang menghuni anak yatim. Padahal kita campur, Pak. Tujuannya apa? Agar supaya ketika mereka berada di dalam satu rumah itu tidak malu kalau dia melepas baju dan seterusnya. Kalau itu wanita, lek lanang nggak ada masalah. Ya, ini yang dipermasalahkan itu penduduknya wanita.
ketika anak yatim itu wanita. Ibnu Abbas berkata, kalau demikian minta izinlah sebelum kamu masuk menemuinya. Atau kembali bertanya mengenai masalah itu, maka Ibnu Abbas balik bertanya, sukakah kamu berbuat ketaatan kepada Allah? Atau menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, kalau demikian minta izinlah. Begitu. Itu etika, Pak. Dalam tafsirnya Ibnu Jurais itu mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Ibnu Tawus dari ayahnya yang telah mengatakan, tiada seorang wanita pun yang lebih aku benci dari seorang wanita muhrim yang aku lihat auratnya, yakni memperlihatkan auratnya. Dan adalah beliau orang yang sangat keras dalam masalah ini. Jurais mengatakan seperti itu. Lalu Atok mengatakan, tapi nggak ada sambungannya dengan asar yang di muka tadi. Atok mengatakan bahwa Ibnu Abbas sangat memperkuat masalah ini, bahwa ia pernah mendengar Hazil Ibnu Surabil Al-Audi yang tunanetra menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Ibnu Mas'ud saat mengatakan, kalian harus minta izin pula kepada ibu-ibu kalian jika kalian tidak masuk menemui mereka. Ke rumahnya ibu itu kalau masuk ya butuh izin dulu. Tujuannya apa? Ben gak kaget, Pak Bu. Ibnu Jurais bertanya kepada Atok, apakah seorang lelaki diharuskan minta izin kepada ibunya? Atok menjawab, tidak. Fatwa dari Atok ini ditakwilkan mengandung hukum bahwa hal tersebut tidak wajib, melainkan hanya dianjurkan. Itu fatwa Atok nih, oleh minta izin ke ibu, apakah saya kalau masuk rumahnya minta izin? Dari Atok, enggak. Berarti tidak wajib izin, tapi dianjurkan izin. Kenapa? Karena sesungguhnya hal yang paling utama ialah memberitahukan kepada si ibu bahwa si anak akan masuk menemuinya, dan jangan masuk begitu saja sehingga mengejutkan si ibu, karena barangkali si ibu berada dalam keadaan yang tidak suka bila ada orang lain melihatnya dalam keadaan seperti itu. Nah, ini beberapa asar sekarang bekas, Pak Bu. Yang dulu sahabat itu pernah zaman Rasulullah, Abu Ja'far Ibnu Jarir itu mengatakan, hadisnya panjang, dari Zainab radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud apabila pulang dari suatu keperluan, misalkan kok blonjo pulang, Ibnu Mas'ud kan sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud itu orangnya, gambarannya, pernah Aisyah itu mengatakan, ya Rasul, Ibnu Mas'ud itu kecil pendek ya. Tapi diseneni kali Rasulullah, jangan begitu ya Humairah, wahai istriku. Iya tapi kan pendek. Iya tapi tidak usah ngomong kalau dia pendek. Kalau kamu mengatakan dia pendek, memang dia pendek. Kalau kamu katakan pendek, maka kamu menghibah. Tapi kalau kamu katakan yang tidak ada di situ, kamu memfitnah. Nanti lek ana wong ba pendek, ba lemu, ba kurus, gak usah diomong. Ben ora kena hukum. Ada orang mlakune sedok penceng, terus kita komentar, sajane mlakune ya penceng temenan. Saya komentar, itu jenenge ghibah, dosa, Pak. Nah, dan langkahnya sampai ke depan pintu, maka terlebih dahulu ia mendehem dan meludah
Sebab ia tidak suka bila masuk ketika kami dalam keadaan yang tidak disukai olehnya. Sanad ini asarnya sahih. Padahal mamai dhewe, Pak Bu. Oke. Nanti lek kate mulai ben ora kaget nang jero. Ya, begitu adabnya. Dem-dem dhisik baru. Nah, biar gak kaget, ya. Mujahid dalam tafsirnya mengatakan sehubungan dengan firman Allah ayat 27 surat An-Nur ini, yaitu memberitahu dengan cara berdehem atau berdahak. Bisa gambarkan ya berdehem berdahak. Oke. Dehem itu caranya. Ya. Sangat hati-hati Pak Bu, karena ada aturan dari langit. Padahal ini rumah-rumah sendiri, apalagi rumah orang. Ya. Yang jelas ayatnya tadi tidak boleh masuk sebelum diberi izin. Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki datang ke rumah istrinya di malam hari. Menurut riwayat lain, datang di malam hari mengejutkan mereka. Datang ke rumah istrinya. Omah dhewe berarti. Enggak. Mengejutkan. Sampai sedetail itu, Bapak. Di hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah pada siang hari. Ke Madinah, tiba di Madinah siang hari. Maka terlebih dahulu beliau memberhentikan kendaraannya untuk istirahat di tanah lapang Madinah. Lalu Rasulullah menyatakan gini, intadiru hatta tadkhula asyaun, yakni akhirun nahar hatta tamtasito sa'sata wa tastahiddal mughaibata. Tunggulah sebelum kita masuk di petang hari. Berarti sadurunge bengi nggih. Sehingga wanita yang tadinya kusut rambutnya bersisir dahulu, dan wanita yang ditinggal suaminya bepergian bersekah terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad. Ini saking hati-hatinya Rasulullah kalau mau bertamu, kan dari Mekah ke Madinah. Begitu datang, pas datang itu di malam hari gak bertamu. Leren lapangan ngenteni siangnya. Ben berseka dulu, ben rapi dulu baru bertamu. Kemudian ada lagi, ini ada hadis ngeten Bapak, dari Abu Ayyub bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengenai salam saya sudah mengerti, tetapi apakah yang dimaksud dengan istinas? Rasulullah menjawab, hendaknyalah seseorang mengucapkan tasbih, takbir atau tahmid dan mendehem, lalu meminta izin kepada penghuni rumah. Bisa gambarkan ya? Terus baru apa? Minta izin. Ini cara yang pertama. Lalu kalau tidak diizinkan, jangan masuk. Kalau disuruh pulang, pulanglah. Itu caranya. Coba ini ada kasus panjenengan, perhatikan ini. Mas, jangan sampai kayak gini. Loh, jangan sampai kayak gini, Mas. Gusti, Assalamualaikum. Ini kasusnya gini Pak, Bu. Berarti orang ini apa? Nemu apa? Dompet sing duwe omah iki. Budal
dompet diroto. Kak dibengok kak? Gak krungu. Tinggalan. Gimana ya? Waduh, uangnya banyak banget ya. Maka ambil saja. Tapi ini kan bukan haknya aku. Bagaimana kalau orangnya bingung nanti nih? Apa yang punya rumah ini kali ya? Mending Awake dhewe nemu dompet ngoten lho kira-kira. langsung aja Oke. semua yang ada di rumah. Sudah diketahui identitasnya sing duwe omah iku, ngoten lho. Sehingga orang ini, anak ini bertekad ingin Misi, Assalamualaikum. kepingin nemu yang punya rumah. Misi, Assalamualaikum. 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 Heh, Iya mbak. ngapain di sini? Ini mau tanya, ini bener rumahnya Pak Bagas? Iya benar. Mau apa? Iya, saya mau ketemu Pak Bagas ya. Gak ada orangnya keluar. Iya. Atau gini aja mbak, tak tunggu di sini aja sampai orangnya keluar. Oh, gak boleh. Di sini tuh nggak nerima tamu gembel kayak kamu. Loh, terus gimana mbak? Ya yang bertamu ke sini itu bos. Nggak kayak kamu. Soalnya penting banget mbak. Penting apa sih? Saya lihat kamu itu nggak penting ya tampangnya. Ya, kamu emangnya harus. Orang ini ingin menyerahkan uang. Tapi ditolak. Bahkan dipanggilkan apa? Security-nya gitu. Satpamnya. Sehingga ini diusir, tapi ini memaksa. Memaksa ingin bertamu. Kalau ditinjau dari syar'i bagaimana? Disuruh pulang. Harus pulang. Tetapi kalau dia pulang, yang punya dompet itu tadi pasti resah dan besoknya tidak akan ketemu lagi karena anak ini mau keluar kota. Berarti ada dua kepentingan yang sangat penting. Yang satu apa? Ini kasus ya. Yang satu itu kepingin menyerahkan uang, yang satu ditolak oleh yang punya rumah, yang pegawainya ini Pak. Ini pegawainya, bukan yang punya rumah. Ini security-nya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya memaksa masuk itu ya tidak boleh. Tidak boleh memaksa masuk. Karena tidak diizinkan untuk masuk. Menurut ayat. Kalau disuruh pulang, harus pulang. Terus bagaimana kepentingan ini? Nah, itulah kalau dilihat dari hukum Islam, dia harus manut pulang. Tetapi kemanfaatnya di akhir ini dia mendapat kebaikan. Karena apa? Dia tidak mengambil uang tersebut untuk dirinya dan diserahkan kepada yang punya rumah tadi. Seperti ini. Ini yang punya rumah. Akhirnya ribut-ribut dipanggil Pak Bu. Dipanggil oleh yang punya rumah. Ya, kalau nggak penting amat saya nggak bakalan kesini. Anak dia tuh ke depan gerbangnya anak. Ini yang punya rumah. Balas. Udah, pergi. Udah, pergi.
penting nih Pak, maksain Pak. Jaga jarak kamu ya. Sini mau kemana kamu? Dari sini aja. Udah, terus sini. Nggak boleh. Jaga jarak. Dengerin nggak? Sini Pak. Tuh, Pak. Tapi Pak, ini Pak. Tadi. Kalian tuh. Ini yang tidak punya rumah menolak, yang punya rumah membolehkan. Mana yang harus didahulukan? Ini juga kasus Pak, namanya kasus. Dan akhirnya barang yang ditemukan tadi diberikan kepadanya, dia pulang. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka boleh mengizinkan dan boleh menolak kedatangan. Tetapi jangan kamu berdiri di depan pintu satu kaum yang menolak kedatanganmu. Karena sesungguhnya manusia mempunyai banyak keperluan dan kesibukan, dan Allah lebih utama untuk diperhatikan. Jadi menurut syariat sajane dikon mulai yang mulai. Tapi karena ada kepentingan, maka dia tidak pulang, ngoyo bisa ketemu bose mang untuk menyerahkan uang yang diterima. Ada dua sisi yang dilarang, ada satu sisi yang dilarang, ada satu sisi yang baik. Ketika dia ingin menyerahkan, karena apa? Kalau diserahkan besok atau besok lusa, pasti yang punya ini dompetnya tadi ada surat-suratnya, resah dan seterusnya, uangnya hilang. Dan dia mau keluar kota yang jauh dari rumah itu, sulit untuk dibayangkan ya. Nah, kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu sekalian, harus kita sadari mana yang lebih penting maka didahulukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa disuruh salam dulu Pak Bu? Berkenaan dengan surat 24 ayat 27 ini, bahwa dahulu di masa jahiliyah seorang lelaki bila bersua dengan temannya itu tidak mengucapkan salam kepadanya, melainkan hanya mengatakan kepadanya selamat pagi, selamat sore. Dan itulah salam penghormatan yang berlaku di masa mereka itu. Apabila seorang dari mereka menemui temannya, maka ia meminta izin lagi untuk masuk, melainkan langsung. Ia tidak minta izin, langsung masuk ke dalam rumah. Seraya berkata, saya masuk. Si onten nih, saat ini model onten nih si ada. Hati melepuh. Aku melepuh loh ya. Utawa, apapun nanti. Sudah di depan pintu, depan pintu, kamar. Alek wonge sedang tidur mencolot Pak wonge. Iku ana wong mlebu gathik pamitan langsung ngomong ngarepe pintu. Pintu kamar pisan. Atau perkataan lainnya sama semakna dengan sehingga hal itu dirasakan tidak enak bagi yang didatangi karena barangkali ia sedang bersama istrinya. Setelah Islam datang, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah secara total tradisi itu dengan etika yang sopan, etika yang bersih dan suci dari perbuatan yang kotor dan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini terus diturunkan ayat itu. Makanya di akhir ayat surat 27, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Itu maksudnya begini, meminta izin itu baik bagi kalian, yakni bagi kedua belah pihak, bagi yang bersangkutan baik, bagi pihak tamu maupun pihak penghuni rumah juga baik. La'allakum tadakkarun, agar supaya kamu
Ingat, zikir kepada Allah. Lalu ada lagi di ayat 29. Allah menyatakan, laisa alaikum junahun antadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa atas kamu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Berarti rumah apa nih? Kosong. Gak apa-apa, lek mlebu rumah kosong. Yang di dalamnya ada keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi lek misalkan ono perunas dibangun gurung mari. Nggih. Misalkan saya mau ngelencer nang Jawa Tengah. Leren temriku Pak Bu, kebengen tah misalkan. Tapi ono rumah yang kosong. Saya harus berhenti nih. Enggak ada tempat yang lain. Saya masuk di rumah itu, saya nginep di situ enggak masalah. Tanpa izin. Karena itu ada rumah yang tidak ditempati. Cuma biasanya rumah enggak tempati agak lama, itu tinggoni jin Pak. Ya, tinggoni jin. Ane kamar itu ya misalkan ada 3. Kok yang 1 itu dipakai, ya yang 2 nganggur. Itu kalau nggak dibersihkan, kalau kita ndak pakai di situ, ruangannya itu ditempati jin. Jin itu bisa membuat orang jatuh. Orang jatuh itu bisa dibuat oleh jin. Oke. Jin itu bisa menggoda yang punya rumah itu. Sehingga yang punya rumah bisa takut. Oleh karena itu kita tidak boleh berteman dengan jin walaupun jinnya Islam. Oke. Karena jin itu cenderung terhadap manusia mencelakakan. Lek sholat jin ikut, ngaji ini jin ikut. Sing kepingin ngaji, kata. Ustadz jin ya ono. Jin itu yang duwe ustadz, padha. Tapi jin yang kepingin ngaji, ikut ngaji. Sama kan kita dengan jin kan sama. Diciptakan oleh Allah sama. Bedanya kalau jin itu dari api, kalau kita dari tanah. Lek kita badan wadak, lek jin itu bisa nembus tembok ini loh. Bisa hidup di dalam dasar laut. Kalau mau keliling dunia gak butuh jam, gak butuh dinanan. Tapi detikan, tek sudah sampai sana. Itu kekuatan jin yang diciptakan oleh Allah itu. Bapak Ibu sekalian, ayat yang mulia ini dari Ibnu Katsir ya, khusus maknanya daripada ayat yang sebelumnya. Karena dalam ayat ini terkandung pengertian yang membolehkan masuk ke dalam rumah yang disediakan tidak untuk didiami. Jika ia mempunyai keperluan di dalamnya sekalipun tanpa izin. Misalnya seperti ruangan yang disediakan untuk tamu. Bila seseorang telah mendapat izin sejak semulanya, maka itu sudah cukup baginya. Terus ruangan itu, wis aku gak ono yang mlebu. Berarti sudah diizinkan. Meneh wonge gak ono, masuk. Ya oleh tanpa izin. Karena sudah diizinkan secara total sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ibnu Jurayj mengatakan sehubungan dengan surat An-Nur 27 ini. Kemudian ayat ini dimansuh. Kalau ayat 27 tadi
janganlah kamu masuk pada rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu diizinkan. Tapi ayat 29 menurut Ibnu Jurayj itu ayat 27 itu dimansuh dan dikecualikan oleh firman Allah yang lainnya. Tidak ada dosa atas kalian masuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan kalian. Ini ayat 29. Dimansuh niku napa? Dihapus. Nggih. Tapi di sini yang tidak ditempati loh, nggih. Nah, ketika orang itu masuk ke dalam kepekarangan orang tanpa izin, kalau syariatnya seperti tadi, tak boleh. Nah, hukum pemerintahan, hukum negara aku ya ngancam, Pak Bu. Contohnya ini, KUHP pasal 167, barang siapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling 5-9 bulan, paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. KUHP, Pak Bu. Kemudian bagaimana jika masuk rumah orang itu dengan ancaman? Untuk pasal ini 167 Kitab Undang-Undang KUHP ini ayat 2, jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi paling lama itu bisa saja tidak sakian ya. Ini hukum negara. Jadi ngeten, hukum agama ya, hukum agama diatur sedemikian rupa. Hukum negara juga mengatur seperti itu. Catatan tambahan, jika melibatkan bantuan orang lain untuk memaksa masuk, hukumannya bertambah sepertiga. Kira ngancam ambek ngongkon wong liya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada 3 waktu yang dilarang masuk kamar. Di surat 24 ayat 58. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul khuluma minkum salasa marrat min qabli sholatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di sholatil isya'i salasu aurati lakum laisa alaikum wala junah wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinu lakum mul ayati wallahu alimun hakim. Sama terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Nah, 1 hari lek kepingin mlebu nang kamar, ini kamarnya. Kamare bapak, kamare ibu. Lek kamare arek-arek lah kamar dulinan. Lek kamare bapak, kamar ibu kan beda. Gak gawe dulinan arek-arek ngoten. Iku kalau masuk diatur dalam Quran. Ada 3 waktu yang ndak boleh. Apa? 3 itu. 1 sebelum sembahyang subuh. Dulu sembahyang subuh, berarti jam pinter ya. Kita jam 3-an.
Ya gak ono wong mlebu nggih. Tapi ono gak wong mlebu nang kamar jam sekian itu. Bisa saja. Nomor 2. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Nah, tengah hari wis rata-rata Pak Bu. Wong ku lek wis tengah hari ngono ku no omah terus dicopoti kabeh. Panas. Ya. Kadang-kadang masih adem ya dicopot no omahe dhewe jare. Kecuali nek kantor gak dicopot tiang tengah hari. Tapi kalau di rumah mesti dicopot. Dan itu sudah watak manusia di mana-mana itu. Sampai ayat ini dari Allah loh, Pak Bu. Beritahu. Terus Dan sesudah sembahyang Isya. Sesudah sembahyang Isya. Nggih mari Isya ini iki sampai bengi. Sampai sadurunge subuh. Terus ditambah siang hari. Terus ya Allah, Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. nah selain 3 waktu itu gak ada masalah. Terus Mereka melayani kamu. Sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu, kemudian di ayat 259 nih, Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. oh ini lah. Jadi ukurannya nak jero omah iku lek wis anake wis balik, Pak Bu. Gak oleh serutak-serutu nang kamar iku. Ya kudu dibatesi. Ya diatur di ayat. Jadi tidak boleh itu serutak-serutu arek. Lek wis balik iku lek mlebu nang kamari bapak, kamar ibu itu harus minta izin. Seperti orang-orang sebelum mereka minta izin. Lalu Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian di ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu di surat 24 ayat 30. Itu beda, menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Ayat itu menyatakan kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakfadhu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya Rasul, sampaikan pada orang-orang sing wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang. Wong ngandani ngene. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Angel Pak Bu menahan pandangan itu angel. Terus yang kedua, memelihara kemaluannya. Kalau itu bisa diwujudkan terus ya Allah, Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan ini. Ini merupakan perintah dari Allah. Ditujukan kepada hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu jangan mereka melihat kecuali apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat. Dan dalam mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim. Soalnya ini nang lanang ayat ini. Berarti sing dicegah iku kepada wanita. Untuk itu apabila pandangan mata mereka
melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, hendaklah memalingkan pandangan matanya dengan segera darinya. Penjelasannya Ibnu Katsir. Berdasarkan hadisnya Rasulullah, hadis riwayat Muslim, pernah ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan spontan. Terus pandangan spontan itu ya plek langsung delok. Gak sengaja loh. Maka beliau memerintahkan kepadanya agar menahan pandangan matanya, yakni memalingkan ke arah lain. Biasanya lek kepethuk ini ya terus jalan. Ya. Ini memelihara pandangan mata ini berat, Pak Bu, sulit. Oke. Kemudian ada pernyataan dari Rasulullah, atrod basoroka, tundukkanlah pandanganmu. Artinya peliharalah ke arah tanah. Akan tetapi pengertian memalingkan pandangan mata itu lebih umum, karena ada kalanya diarahkan ke tanah, ada kalanya diarahkan ke lain. Jadi untuk mengarahkan pandangan itu bisa ke sana, bisa ke sini, gitu. Karena sifatnya umum. Yang penting tidak melanjutkan pandangan. Saiki sulit, Pak Bu, enggak. Pandangan itu sulit. Oh, HP itu loh saiki. Masya Allah. Apa saja yang tidak goleki tafsir itu semetu gak tafsir, Pak Bu. Goleki hadis itu semetu lho gak hadis. Ya Allah, dicawamur bawur. Angel. Semuanya HP kula nggih padha mbek HP jenengan padha. Allah, itu kalau kita enggak seleksi diri kita, Bu. Itu nanti sedikit demi sedikit ronanya itu banyak ngumpul. Ada lagi Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan Abu Daud. Pernah Rasulullah bersabda, "Hai Ali, janganlah kamu mengikuti suatu pandangan ke pandangan berikutnya." Nih, ya Ali, la tudbi an-nadharatan nadharata fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Karena sesungguhnya engkau hanya diperbolehkan menatap pandangan yang pertama, sedangkan pandangan yang berikutnya tidak boleh lagi bagi kamu. Jadi yang pertama itu pandang rezeki itu, Pak. Karena yang pertama gak dilarang. Yang kedua itu dilarang. Diterusno ngene iki lho, sing dilarang itu. Nggih, yang pertama itu rezeki. Pandangan. Kemudian ada lagi Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, la budda lana mimma jalisina. Wahai Rasulullah, kami perlu duduk untuk ngobrol. Tatahaddatsu fiha, untuk ngobrol ya Rasul. Faqala Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, jawabannya ngeten, in abaitum fa'utu tariqa haqqahu. Nih, jika kalian tetap ingin duduk-duduk di jalan, maka berilah jalan akan haknya. Hak jalan. Nih, mereka bertanya, wa ma haqqu tariq ya Rasulullah?
Napa hake jalan niku ya Rasul? Kala Rasulullah dawuh ghaddul basari, yaitu menahan pandangan mata. Iku hake jalan. Terus wakaful ada. Kemudian menahan diri untuk tidak mengganggu orang yang lewat. Waraddus salam, dan menjawab salam. Tidak mengganggu orang yang melewat itu apa? Nah, ono wong mlaku disuwiti misalkan, terus diamati ganggu niku Pak Bu. Akhirnya mlakune angel niku. Enggak. Oh diwingeti ngono, wong mlakune angel. Lek kepingin lungguh nang dalan silahkan di pinggir jalan, tetapi jangan mengganggu haknya orang di jalan. Terus yang lanjutnya waradus salam, itu harus menjawab salam. Misalkan ono assalamualaikum harus dijawab, wajib. Kadek lungguh nang gunung. Ngoten. Salah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Itu haknya jalan. Tapi kira-kira ada enggak ya orang duduk-duduk di jalan bisa melakukan seperti ini? Sulit Pak. Kecuali orang-orang yang tahu. Tapi biasanya wong tahu ini gak gelem lungguh-lungguh nang dalan. Mau. Ya minggir nang warung ngono. Golek kopi. Qala Abu Qasim Al-Baghawi ini dalam tafsirnya itu menyatakan bahwa ia pernah mendengar namanya Fudail Ibnu Husain. Ia pernah mendengar Abu Umamah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Pendengarannya ini, bersabdanya ini, berikanlah jaminan 6 perkara untukku. Niscaya aku jamin surga untuk kalian. Mbok. Besar ini Pak Bu. Tapi jamin 6. Pertama apa? Nih. Apabila seorang di antara kalian berbicara, jangan berdusta. Jaminan pertama, engkau masuk surga. Nah, idza khattasa ahadukum fala yakdzib. Jaminan kedua, wa idza utumina fala yakhuna. Dan apabila dipercaya, janganlah berkhianat. Wa idza wa'ada fala yukhlif, dan apabila berjanji jangan menyalahi. Kemudian tahanlah pandangan mata kalian. Wa ghuddu absarakum. Lalu wa kufu aidiakum, cegahlah tangan kalian. Dan yang keenam, wahfadzu furujakum, peliharalah kemaluan kalian. Rasulullah berikan jaminan 6 perkara untukku. Niscaya aku jamin surga untuk kalian. Wah, ini penting Bapak sekalian. Jadi siji ngomong jok dusta, loro nggih. Kalau dipercaya jangan khianat. Si nomor 3. Kalau berjanji jangan menyalahi. Nomor 4, tahan pandangan mata. Nomor 5, cegah tangan kalian. Nomor 6, pelihara kemaluan kalian. Ini jaminan yang akan membawa kita ke surga menurut Rasulullah tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu ayat yang memberitahukan kepada kita
agar supaya orang laki-laki memelihara pandangan mata dan kemaluan. Memelihara kemaluan ini Pak Bu, ada kalanya mengekangnya dari perbuatan zina seperti yang disebut dalam firman Allah surat 23 ayat 5 nih, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ada kalanya yang memelihara kemaluan itu adalah pandangan mata, agar jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ikhfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuka. Peliharalah aurat kemaluanmu kecuali kepada istrimu atau kepada budak perempuanmu. Karena budak itu kan halal untuk dipergauli seperti suami istri, karena sudah dibeli Bapak. Nah, kepada budak perempuanmu yang dimiliki olehmu. Mas biyen ono budak, saiki gak ono. Pembantu rumah tangga itu duduk budak Bapak. Bukan budak itu. Itu punya hak merdeka itu. Oke. Budak itu karena dikalahkan dalam perang. Dulu, sekarang tidak ada perang. Jadi budak tidak ada. Dihapus oleh Allah, dihapus oleh Islam. Budak itu. Karena manusia itu punya derajat yang sama. Yang sama. Yang paling tinggi adalah derajatnya orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita itu sama semua. Sing budak, sing gak budak, sing pembantu, sing gak pembantu, sama. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, sampai ayat 30 memberitahukan pertama tentang cara masuk rumah, yang kedua memelihara kemaluan dan penglihatan. Di ayat 31 nanti akan berbicara tentang memelihara pandangan bagi wanita dan bagi laki-laki. Itu seperti apa Allah memberikan pelajaran. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Oke. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.